teruskan kalau misalkan ada ini ya, ada revisi terkait tarif depresiasi ya. Untuk revisi terkait tarif depresiasi ya. Ini kita gunakan pendekatan seperti yang pernah kita bahas ketika membahas income statement ya. Bahwa untuk perubahan tarif depresiasi maupun perubahan masa manfaat ataupun perubahan metode depresiasi ya, itu sifat perubahannya adalah prospektif ya, hanya berpengaruh ke periode sekarang dan periode akan datang ya. Jadi pengaruhnya ke periode-periode sebelumnya tidak perlu kita bahas, tidak perlu dilihat lagi ya. Nah, ini kita gunakan contoh. Ini contohnya sama persis yang di buku di buku prinsipal ya. Ini kalian juga sudah pernah lihat nih kalau yang buku prinsipalnya menggunakan yang Kieso, ini soalnya sama persis contoh soalnya ya. Di sini misalkan perusahaan Arcadia dia membeli peralatan seharga 510.000 yang memiliki masa manfaat 10 tahun dengan residual value-nya 10.000 di akhir masa manfaat. Depresiasi ya sudah berjalan selama 7 tahun. Pada tahun 2019 atau awal tahun ke-8, nah ini masa manfaatnya berubah ya menjadi totalnya 15 tahun. Tadinya 10, kemudian berubah menjadi 15 tahun di awal tahun ke-8. Dengan residual value-nya juga berubah ya. Residual value-nya di akhir tahun ke-15 nanti sebesar 5.000. Awalnya kan 10.000 di akhir tahun ke-10 gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini ya, apakah ada jurnal gitu ya, jurnal untuk memperbaiki atau mengkoreksi terhadap depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Karena perubahan metode, perubahan masa manfaat ya, atau perubahan tarif depresiasi itu sifatnya prospektif, maka untuk pertanyaan pertama ini tidak ada jurnal koreksi ya, tidak ada jurnal koreksi. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung beban depresiasi di tahun 2019, berarti di tahun perubahan masa manfaat. Nah, untuk menghitung depresiasi di tahun perubahan, nah, kita akan hitung dulu ya book value di awal tahun ke-8 itu ya. Jadi book value di awal 2019. Nah, itu book value-nya berapa ya. Kita akan hitung ya harga perolehan dari mesinnya tadi adalah 510.000, kemudian estimasi nilai sisa ya awalnya adalah 10.000 sehingga depreciable base-nya adalah 500.000 dengan masa manfaat awalnya adalah 10 tahun. Sehingga untuk depresiasi tahunan ya menggunakan garis lurus ini awalnya adalah 50.000 dolar per tahun. Dan ini sudah jalan 7 tahun tadi ya, sudah didepresiasikan selama 7 tahun. Sehingga terdapat akumulasi depresiasi ya, sudah ada akumulasi depresiasi itu sebesar 50.000 dikalikan 7 tahun ya, 350.000. Nah, kita akan hitung book value di awal tahun ke-8. Yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Harga perolehannya 510.000, akumulasi depresiasinya adalah 350.000. Sehingga total book value di awal tahun ke-8 adalah 160.000. Nah, book value yang 160.000 inilah yang akan kita gunakan untuk depresiasi di tahun ke-8 dan tahun-tahun selanjutnya. Ya. Nah, net book value awal tahun ke-8 tadi adalah 160.000, kemudian nilai sisanya berubah ya menjadi hanya 5.000 saja, sehingga depreciable base-nya juga berubah menjadi 155.000 ya. Kita akan hitung sisa masa manfaatnya ya. Kalau tadi total masa manfaatnya menjadi 15 tahun, sedangkan sudah didepresiasikan 7 tahun ya, berarti masih 8 tahun lagi. Jadi akan kita hitung depresiasi tahunannya yaitu 155.000 dibagi dengan sisa masa manfaatnya 8 tahun. Sehingga depresiasi tahunannya menjadi 19.375. Ini adalah beban depresiasi yang dicatat mulai tahun 2019 sampai nanti di akhir tahun ke-15 ya.
Kecuali nanti tiba-tiba di tahun ke-12 gitu misalkan berubah lagi. Itu berarti kita tinggal sesuaikan lagi aja ya. Kita hitung book value-nya berapa, kita tinggal bagi dengan sisa masa manfaat. Sehingga jurnal untuk tahun 2019 ya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 19.370